Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Cokorda Bagus Sivanata Saskara dengan NIM akhiran 117. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah konsep basis data. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa itu tipe data. Tipe data adalah jenis nilai yang akan disimpan. Int atau integer untuk menyimpan bilangan bulat, char untuk menyimpan string, varchar untuk menyimpan string, double untuk menyimpan bilangan desimal, date untuk menyimpan waktu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa itu PDM. Bagaimana cara membaca sebuah PDM? PDM atau Physical Data Model adalah model atau gambaran yang siap diimplementasikan ke dalam database. Nah, di setiap tabel pada PDM pasti ada identifier. Identifier adalah penciri khusus seperti NIM, nomor SIM, nomor KTP yang memiliki dua bagian, yaitu primary key adalah penciri unik dari sebuah data yang tidak boleh ada duplikasi. Yang kedua ada foreign key, adalah primary key yang digunakan di tabel lain. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua tabel, yaitu tabel pemilik dan tabel peliharaan. Nah, di dua tabel tersebut terdapat primary key, yaitu ID pemilik dan ID peliharaan, di mana tidak boleh ada duplikasi. Nah, di sini walaupun ada nama yang sama, tidak boleh, karena primary key-nya berbeda, itu merupakan orang yang berbeda, walaupun namanya sama. Nah, sekarang foreign key. Foreign key seperti yang saya sebut tadi, foreign key adalah primary key yang digunakan di tabel lain, yaitu di sini ada di tabel pemilik, primary key-nya yaitu ID pemilik yang digunakan juga di tabel peliharaan. Nah, ini dinamakan foreign key. Selanjutnya ada relasi atau hubungan. Yang pertama ada hubungan one to many. Hubungan one to many adalah satu data boleh memiliki lebih dari satu data di tempat lain. Contohnya, bisa lihat di sini di tabel peliharaan. Di sini ID pemilik 1 memiliki dua peliharaan, yaitu ID peliharaan 1 dan 2. Nah, di situ merupakan hubungan one to many. Jadi ID pemilik 1 memiliki dua data. Selanjutnya one to one. Hubungan one to one adalah satu data hanya boleh persis memiliki satu data di tabel lain. Nah, contoh dari relasi one to one sangat jarang digunakan karena biarpun relasi seperti itu, cara buatnya seperti one to many. Dan secara realita juga relasi one to one jarang digunakan. Contoh relasi one to one yang susah digunakan di realita adalah misalkan Budi mempunyai ibu, pasti Budi memiliki ibu kandung satu, tapi ibu kandung Budi belum tentu memiliki anak satu. Selanjutnya ada hubungan many to many, adalah satu data memiliki lebih dari satu data di tempat lain dan sebaliknya. Contohnya, nah di sini kita misalkan ID pemilik 1 memiliki ikan dan anjing, tetapi ID pemilik 2 juga memiliki kucing dan anjing. Nah, di sini merupakan hubungan many to many. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari sebuah PDM yang setelah saya buat. Nah, kita mulai dari kiri. Di kiri ada tabel karyawan yang primary key-nya itu ID karyawan yang berisi kolom nama, nomor telepon dan email. Nah, dari ID karyawan ini kita buat garis ke foreign key tabel peminjaman. Nah, di akhir garis tersebut tandanya harus seperti itu karena hubungan yang kita gunakan adalah one to many. Selanjutnya di kanannya ada tabel peminjaman dengan primary key ID peminjaman. Nah, ada di bawahnya ada foreign key ID buku, ada foreign key ID peminjam, ada foreign key ID karyawan. Karena di tabel peminjaman kita harus tahu buku yang dipinjam, peminjam siapa, dan karyawan yang melakukan hubungan tersebut. Lalu ada kolom jumlah buku dipinjam, atas pengembalian, denda, tanggal peminjam, tanggal pengembalian. Nah, di kanannya ada tabel buku dengan primary key ID buku. Nah, di sini juga kita buat garis ke tabel peminjaman dan diakhiri dengan tanda one to many juga. Seperti ini tandanya. Di bawahnya juga ada tabel peminjam dengan primary key ID peminjam yang berisi kolom nama, alamat, email. Nah, selanjutnya di paling kanan terakhir ada RA, primary key ID RA yang urutannya abjad. Primary key ID RA ini digunakan di tabel buku sebagai foreign key. Nah, ini juga merupakan PDM saya waktu awal-awal masih mengikuti konsep basis data. Bagaimana cara merancang sebuah ERD? Sebelum kita merancang sebuah ERD, kita harus tahu apa itu ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah permodelan basis data yang digunakan menghasilkan konseptual dari suatu model data sistem.
Di ERD ada 3 komponen utama. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data, dapat juga diartikan objek yang ada di dunia nyata dan bisa dibedakan dengan yang lainnya. Yang pertama, bagian dari entitas adalah entitas kuat. Entitas kuat adalah entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lain. Contohnya misalnya seperti entitas karyawan, tidak ada hubungannya dengan yang lain, kan kuat berdiri sendiri dia. Nah, yang bisa kita lihat di sini ada contoh dari entitas kuat dilambangkan dengan kotak polos. Selanjutnya di bawahnya ada entitas lemah. Entitas lemah adalah entitas yang tidak bisa berdiri sendiri atau tanpa entitas kuat. Dilambangkan juga dengan kotak polos dan ada garis kotak lagi di dalamnya. Contoh entitas lemah adalah entitas jabatan, karena jabatan tidak bisa berdiri tanpa adanya karyawan. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Yang pertama ada relasi antar entitas kuat yang dilambangkan dengan seperti gambar diamond tanpa garis. Lalu di bawahnya ada relasi antar entitas kuat dengan entitas lemah, sama seperti di atas dilambangkan dengan diamond tapi isi garis di dalamnya. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah pendeskripsian karakteristik entitas. Yang pertama ada single valued attribute, yaitu atribut yang hanya memiliki satu harga untuk satu entitas tertentu. Contohnya nama, kan hanya ada satu nama. Lalu ada multi-valued attribute, atribut yang terdiri dari sekumpulan harga atau satu entitas tertentu. Misalkan entitas nomor telepon atau email, kan bisa jadi satu orang memiliki lebih dari satu email atau nomor telepon. Selanjutnya ada derivative attribute, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Misalkan atribut umur dihasilkan dari atribut tanggal lahir. Selanjutnya ada composite attribute, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut. Contohnya yaitu nama, kan ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Lalu yang terakhir ada key attribute, yaitu satu atau beberapa atribut yang memiliki nilai unik sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris dengan baris lain pada suatu entitas. Di sini kita bisa melihat ERD yang sudah saya buat pada awal mengikuti kegiatan mata kuliah konsep basis data. Di sini ada nama, atribut single valued karena nama itu hanya ada satu. Lalu ada nomor telepon dan email yang lambangnya multi valued attribute karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon dan email. Lalu ada ID karyawan karena pasti ada satu ID karyawan. Lalu ada entitas kuat yang dihubungkan dengan relasi yang menghubungkan antara entitas kuat dan entitas lemah. Karena tanpa ada karyawan, peminjaman tidak bisa dilakukan. Di peminjaman juga terdapat beberapa atribut, yaitu atribut yang berdiri sendiri, yaitu jumlah buku dipinjam, batas pengembalian, denda, tanggal pengembalian, tanggal peminjaman, ID karyawan, ID peminjaman buku, ID peminjaman, dan dihubungkan lagi dengan relasi dari entitas kuat dan entitas lemah. Di sini entitas kuatnya adalah peminjam karena dia bisa berdiri sendiri. Lalu ada atribut nama, ID peminjaman, alamat, dan multi-valued attribute yaitu email. Lalu dari peminjaman dihubungkan lagi dengan relasi antara entitas kuat dan lemah, dilambangkan seperti ini, meminjam, baru terjadi proses meminjam. Lalu ada entitas kuat, buku yang berisi penulis, judul, genre, ID buku, ID rak, harga buku dengan lambang single valued attribute. Lalu ada tanggal produksi yang dilambangkan dengan multi valued attribute karena tanggal produksi bisa jadi ada tanggal produksi buku waktu ditranslate dan ada buku saat dicetak dengan bahasanya aslinya. Lalu di kanannya ada entitas rak buku yang dia bisa berdiri sendiri juga. Lalu ada atribut ID rak dan urutan abjad. DDL atau Data Definition Language adalah kumpulan perintah untuk membuat, merubah, maupun menghapus struktur atau definisi tipe data dari objek yang ada pada database. Nah, jenis-jenis perintah dalam DDL. Perintah dalam DDL dibagi menjadi 3 jenis, yakni perintah create, alter, dan drop. Penjelasan dari masing-masing perintah tersebut adalah sebagai berikut.
Di sini ada contoh dari tugas yang sudah saya buat pada UTS konservasi data sebelumnya. Di sini saya tidak di sini gambar di sini tidak memperlihatkan bahwa saya sudah create database tugas. Lalu saya sudah use database tugas. Jadi di sini terlihat database yang saya gunakan sudah terbaca tugas. Lalu kita create tabel B dalam kurung ID underscore B, big integer, tipe datanya 11 adalah size maksimal data yang bisa diinput atau dimasukkan, not null artinya tidak boleh kosong. Lalu enter. Name, varchar adalah tipe datanya dan selanjutnya 11 juga adalah size, koma, enter. Lalu gender, tipe data char, lalu size nya 11 juga, lalu kita akhiri dengan tanda kurung, lalu titik, koma. Lalu sudah ada bacaan query OK. Lalu kita lihat hasil dari create tabel yang tadi dengan cara mengetik dash c b titik koma, lalu muncul tabelnya. Di sini terlihat sudah ada semua data yang saya input tadi. Nah, jadi create tabel sudah berhasil. Nah, di sini selanjutnya ada alter. Perintah alter dalam DDL berfungsi untuk mengubah struktur tabel dalam suatu basis data. Struktur yang bisa diubah adalah mengganti tipe data dari suatu field, menambah field baru dalam suatu tabel, menambah primary key atau foreign key dalam tabel tersebut, ataupun merubah suatu field. Nah, di sini kita akan mengalter tabel B yang sudah kita buat tadi dengan menambahkan primary key. Nah, seperti yang bisa lihat di atas, di sini ada tabel B. Lalu kita ketik alter tabel B. Lalu kita tulis add primary key auto increment dalam kurung ID underscore B. Auto increment ini misalkan kita masukkan angka 1 nanti, lalu kita lupa masukkan angka selanjutnya, nanti dia otomatis akan masukkan data selanjutnya, nomor selanjutnya. Nah, kita enter, query OK, tidak ada masalah, satu warning. Lalu kita coba lihat tabel B lagi dengan dash CB. Lalu key sudah berubah. Yang sebelumnya tidak ada primary key, sekarang sudah ada primary key. Nah, di sini selanjutnya ada perintah drop dalam DDL berfungsi untuk menghapus database tabel, kolom, field. Perintah drop juga bisa digabungkan dengan perintah lainnya. Misalnya perintah drop dapat digabungkan dengan perintah alter, seperti pembahasan alter tadi. Format penulisan perintah drop sebagai berikut. Nah, karena kita udah buat tabel B tadi, kita tinggal ketik drop tabel B titik koma, enter, lalu kosong. Lalu sisa tabel yang saya buat adalah tabel C saja. Sekarang kita akan masuk ke materi DML. DML atau Data Manipulation Language adalah perintah query dalam basis data yang digunakan untuk memanipulasi. Contoh kasus penggunaan perintah DML. Sebelum menggunakan perintah DML, hal pertama yang perlu Anda siapkan adalah software untuk membuat satu database. Di sini saya menggunakan MySQL dengan interface SQL Yog. Kemudian pastikan Anda telah memiliki suatu database, tabel dari database, field dari tabel tersebut. Nah, di sini adalah gambar dari contoh database, tabel, field yang telah saya siapkan. Maaf sebelumnya saya tidak bisa mempresentasikan secara langsung karena saya tidak bisa menampilkannya sekarang. Selanjutnya ada perintah insert. Nah, dalam database di atas terdapat dua tabel, yaitu tabel jurusan dan tabel mahasiswa. Misalnya kita ingin menambah data pada tabel jurusan, maka kita menggunakan perintah insert. Berikut merupakan contoh dari penulisan perintah select untuk menambahkan data pada tabel jurusan. Nah, di sini ada perintah untuk menambahkan data pada tabel jurusan seperti yang telah saya buat di sini, yang dibuat di sini. Lalu kita eksekusi perintah yang telah diketik. Lalu pesan dari hasil eksekusi akan muncul. Nah, jika kita ingin mengecek datanya apa sudah benar apa belum, kita cek di tabel data. Nah, ini isi dari tabel data sesuai dengan perintah tadi. Perintah sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada insert into, perintah yang untuk menambahkan data pada tabel mahasiswa. Lalu kita eksekusi lagi, lalu pesan pasti muncul. Lalu kita lihat tabelnya lagi. Nah, di sini kita bisa melihat perintah sudah terlaksana. Ini sudah masuk dan nama Yoman, jenis kelamin laki-laki dan ID jurusan 3.
Selanjutnya, contoh penggunaan perintah update adalah sebagai berikut. Misalkan kita ingin mengubah data pada tabel jurusan di mana ID dari jurusan yang kita ingin kita ubah adalah ID jurusan 3, maka perintahnya sebagai berikut. Nah, ini perintah untuk mengganti nama jurusan. Ketik nilai dari ID jurusan tersebut adalah 3. Lalu kita eksekusi, lalu pesan muncul, lalu kita cek. Nah, ini sudah berhasil terubah jurusan baru yaitu teknik sipil di 3. Nah, jika kita tidak menggunakan perintah where kondisi, maka semua data nama jurusan yang terdapat pada tabel jurusan akan berubah menjadi nama jurusan yang baru yang kita masukkan, yaitu teknik sipil. Selanjutnya ada perintah delete, bisa digunakan untuk menghapus satu baris data ataupun semua data. Berikut merupakan contoh perintah delete untuk menghapus satu baris data. Nah, di sini kita akan menghapus mahasiswa dengan NIM sekian. Nah, ini perintahnya. Lalu kita eksekusi, pesan muncul, lalu kita cek. Tada, sudah berhasil. Mahasiswa tersebut sudah hilang dari database. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa langsung menyampaikan dengan contoh secara langsung karena saya meminjam laptop teman dan di laptop teman saya tidak ada aplikasinya. Sekian, terima kasih. Om Sandi Santio.